Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nikada Arikulandari. Pada kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan bagaimana cara melakukan analisis data menggunakan statistik deskriptif yang meliputi analisis terhadap penjumlahan data, kemudian ada data-data, dan menghitung standar deviasi. Nah, data-data ini merupakan contoh dari data yang saya buat mengenai rata penjualan produk jagung dari tahun 2018 sampai 2019. Nah, dari data-data ini kemudian akan kita analisis. Yang pertama yaitu kita akan menjumlahkan dari produk jagung ketan. Penjumlahannya yaitu kita dapat menggunakan dari dua data ini dengan menggunakan formulasi sama dengan sum. Kita gunakan kedua data ini, lalu kita enter. Nah, hasilnya pun akan muncul. Lalu untuk rata penjualannya, kita gunakan kedua data yang sama. Lalu untuk standar deviasinya, stdef, kita gunakan kedua data yang tadi. Nah, ketika hasilnya sudah muncul, untuk mempermudah perhitungannya, kita bisa langsung blok dan tarik ke bawah. Hasilnya pun akan muncul seperti ini. Kemudian, misalnya kita ingin menyajikan dalam bentuk diagram untuk lebih mudah dalam memahami dan melihatnya, seperti saat kita melakukan presentasi, data untuk presentasi tersebut tentu akan lebih mudah untuk dilihat, dibaca, dan dipahami tanpa kehilangan informasi. Maka dari itu, kita perlu membuat dalam bentuk diagram batang. Bagaimana cara pembuatannya? Nah, jadi cara pembuatannya yaitu kita bisa klik insert terlebih dahulu. Lalu kita klik di sini. Nah, ini akan muncul blank seperti ini atau kotak putih. Di sini kita akan isi-isi data untuk keperluan membuat diagram batang. Caranya kita dapat mengaktifkan terlebih dahulu kotak putih ini dengan klik kanan, lalu pilih select data. Nah, di chart data ini kita tidak perlu isi karena di sini kita tidak menggunakan semua data, tetapi kita hanya menginput data yang kita perlukan saja. Maka dari itu kita pilih add. Nah, di sini kita menggunakan rata penjualan. Lalu di sini kita menggunakan nilai dari rata penjualannya. Oke. Sini kita bisa edit. Untuk sumbu X-nya kita bisa menggunakan nama produk yang ada pada tabel. Oke. Nah, di sini sudah berubah. Untuk sumbu Y-nya kita bisa tambahkan. Untuk line-nya bisa diganti dengan solid line. Nah, ini akan muncul garis hitam seperti ini. Dan untuk tick-nya, kita bisa menggunakan ini. Kita juga bisa mengubah sumbu X-nya menggunakan solid line dan menggunakan tick yang sama. Nah, kita juga bisa mengubah warna dari angka dan tulisannya, gunakan warna hitam agar lebih bagus. Untuk penambahan labelnya, kita bisa klik sumbu Y, klik desain, pilih di paling pojok di sini. Untuk detailnya, di sini kita pilih yang vertikal.
Lalu di sini kita akan ganti dengan menggunakan rata penjualan. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan pada sumbu X-nya. Titelnya kita pilih yang horizontal. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi nama produk. Lalu, setelah ini kita juga bisa menambahkan standar deviasinya dengan klik salah satu batang yang ada di sini pada diagram batang ini, lalu kita pilih paling pojok di sini dan pilih error bars yang more error bars opinions. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jika sudah muncul, kita pilih custom. Di sini untuk nilai positifnya, kita bisa menggunakan nilai dari standar deviasi. Dan untuk nilai negatifnya, kita juga bisa menggunakan nilai standar deviasi. Oke. Dan kita juga bisa menambahkan bila perlu untuk penambahan dari nilai rata-ratanya. Caranya yaitu seperti biasa kita klik kanan, lalu kita pilih select data. Mohon maaf, add data labels. Nah, nilai ratanya pun akan muncul seperti ini. Lalu kita bisa sesuaikan angkanya agar tidak tertumpuk. Agar menjadi lebih bagus tampilannya. Nah, ini jika sudah seperti ini tampilannya, ini kita bisa lihat tinggi rendahnya, serta reratanya dari masing-masing batang atau nama produk ini. Kita dapat melihat dengan mudah mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, seperti itu. Nah, baik, sekian penyampaian dari saya mengenai tabel dan diagram batang dari rata penjualan produk jagung dari tahun 2018 sampai 2019. Mohon maaf apabila saya ada salah kata maupun dalam pengetikan data ini, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.